Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ahmad Yusuf Fitroni. Saya mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Bhayangkara Surabaya semester 3 kelas F dengan NIM 19111212020. Saya mendapat tugas ujian tengah semester dari Prof. Sajiono SHM HUM untuk mempresentasikan konsekuensi hukum penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah dalam penerapan ketentuan protokol COVID-19. Yang hal ini untuk memenuhi UTS mata kuliah hukum administrasi. Baik, sebelum kita masuk dalam konsekuensi penyalahgunaan wewenang pejabat pemerintah, kita harus mengetahui dulu bahwa dalam hal penyelenggaraan pemerintah, pejabat pemerintah melaksanakan fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan juga untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Itu kuncinya. Jadi, dalam melaksanakan fungsi tersebut, pejabat pemerintah memperoleh wewenang untuk mengambil keputusan dan atau tindakan. Oleh karena itu, maka pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenang tersebut. Apa dasar hukumnya? Dalam alinea 4 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan tugas dan tanggung jawab kepada pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui kewenangan, sehingga tugas-tugas negara tersebut dapat diwujudkan. Kewenangan negara tersebut diperoleh pemerintah berdasarkan pasal 23 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. Nah, yang perlu kita ketahui lagi, apakah wewenang itu? Nah, wewenang itu terdiri dari 1. Pengaruh, 2. Dasar hukum, dan 3. Konformitas hukum. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu harus ditunjukkan apa dasar hukumnya. Jadi seorang yang mengaku memiliki wewenang, dia tidak boleh semata-mata berbicara bahwa saya memiliki wewenang ini, tapi harus ditunjukkan dari mana wewenang itu ia dapatkan. Ada tidak suatu undang-undang yang mengaturnya? Juga serta konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum semua jenis wewenang dan standar khusus untuk wewenang tertentu. Lalu bagaimana sih implementasi daripada penyalahgunaan wewenang tersebut? Nah, jadi pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenang dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan atau tindakan, yang dalam hal ini dibagi dalam 3 bentuk. Yang pertama, penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau menguntungkan pribadinya. Sebagai contoh, ada bantuan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada masyarakat ketika awal PSBB itu. Jika ada satu pejabat pemerintah yang diberi wewenang untuk membagikan uang itu kepada masyarakat,
akan tetapi tidak ia bagikan, malah diambil sendiri. Lah, hal itu sudah memenuhi kriteria penyalahgunaan wewenang karena dia melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum yang harusnya uang itu diberikan. Dan yang kedua, menguntungkan pribadinya atau kelompoknya atau golongannya sendiri. Dan yang kedua, penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditunjukkan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang tersebut oleh undang-undang atau peraturan lain. Sebagai contoh, ada kasus yang kita dengar seorang yang tidak pakai masker. Benar, polisi atau aparat menegurnya karena dia tidak memakai masker. Tapi karena seorang itu tadi membantah, lalu ada seorang aparat yang memukulnya. Nah, hal itu yang pertama sudah betul dilakukan oleh aparat tersebut bahwa untuk kepentingan umum. Jika seorang itu tidak memakai masker akan berdampak buruk untuk orang lain. Tapi ketika hal itu diterapkan dan mendapat lawanan dari seseorang yang ditegur, malah ia memukulnya. Lah, itu sudah melampaui wewenang dan bertolak dari undang-undang. Dan yang ketiga adalah penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi ia telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. Hal yang sedemikian tiga-tiganya tidak boleh dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang. Hal ini sudah diatur di dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, mengatur tentang larangan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan dan atau pejabat pemerintah yang meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mempercampur adukan wewenang, dan atau larangan bertindak sewenang-wenang. Lalu di dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 selanjutnya mengatur lebih lanjut tentang larangan penyalahgunaan tersebut. Sebagai berikut, ayat 1 bahwa badan dan atau pejabat pemerintah dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat 2 huruf A apabila keputusan dan atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini jelas bahwa ia tidak boleh melampaui batas wilayah berlakunya wewenang tersebut dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ayat kedua menyatakan bahwa badan atau pejabat pemerintahan dikategorikan mencampur adukan wewenang sebagaimana yang disebut dalam pasal 17 ayat 2 huruf B apabila keputusan dan atau tindakan yang dilakukan yang pertama di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, dan yang kedua bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Sebagai contoh, seorang yang diberi wewenang untuk memeriksa apakah orang itu ketika dites COVID aktif atau reaktif, tapi malah memperjualbelikan hasil daripada tes tersebut.
seorang yang harusnya yang harusnya aktif, tapi dengan kepentingannya sendiri diubahnya hasil tes tersebut menjadi reaktif, menjadi non reaktif. Nah, itu sudah di luar cakupan atau bidang materi wewenang yang diberikan, serta bertentangan dengan tujuan yang diberikan, bahwa dia diberi wewenang itu agar COVID-19 ini tidak gampang menyebar, tapi malah diubahnya hasil tes tersebut demi kepentingan pribadinya. Dan ayat ketiga, bahwa badan atau pejabat pemerintah dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat 2 huruf C apabila keputusan dan atau tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan, yang B bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lalu bagaimana konsekuensi hukum pejabat pemerintah dalam penyalahgunaan wewenangnya ketika penegakan protokol COVID ini? Yang pertama, jika dia melakukan sesuatu yang berkaitan dengan administrasi, maka dia harus mengganti rugi tentang hal tersebut yang dinamakan membayar. Dan yang kedua, tentang jika pejabat tersebut kesalahannya berkaitan dengan perbuatan pidana, maka ia dikenakan sanksi yang berupa maladministrasi yang dikenakan kepada dirinya sendiri, bahwa ia juga dapat dipidana. Sekian dari saya, Ahmad Yusuf Fitroni. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon dikoreksi apabila terdapat banyak kesalahan. Kesimpulan saya adalah bahwa menegakkan sebuah peraturan tanpa mengetahui atau menggunakan sebuah aturan akan menimbulkan kesewenang-wenangan, dan hal itu dapat menyebabkan bahwa menegakkan sebuah peraturan tanpa menggunakan sebuah aturan akan menimbulkan ketidakadilan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.